wabarakatuh. Good morning. How's your day? Anything happened to you? Okay, today we would like to learn about recount text. Well, saya yakin kalian semua pernah mempelajarinya saat SMP. So, let's discuss it more. Oke, sebelum mulai berdiskusi tentang recount text, saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks recount lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, yakni menyusun teks recount lisan dan tulis, pendek dan sederhana, terkait peristiwa atau pengalaman dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi makna, tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur bahasa yang terdapat dalam teks recount, meminta dan memberi informasi tentang peristiwa atau pengalaman dengan struktur teks yang tepat, menyusun teks recount dengan menggunakan unsur bahasa yang tepat. Okay, what is recount text? Recount text is a text that tells the reader about past events or experiences. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa atau pengalaman masa lampau. Nah, pengalaman itu bermacam-macam. Bisa saja amazing experience, scary experience, or even sad experiences. Okay, three generic structures of recount text: orientation, events, and reorientation. Yang pertama, orientation. Menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa terjadi. Yang kedua, events. Serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Dan yang ketiga, reorientation, yaitu penutup atau kesimpulan cerita dalam recount text tersebut. That's the generic structures of recount text. Okay, next is about language features. Some language features used in recount text are simple past, verb to with a word, verb of time, last week, and the others, and chronological connection. Okay, next I'd like to give you an example of recount text. Nah, jadi akan saya sajikan cuplikan video terkait contoh recount text. Please watch and analyze the recount text carefully. Berikutnya, contoh dari recount text yaitu pada teks ini, si penulis menceritakan kembali tentang pengalaman liburannya yang lalu ke Jakarta bersama keluarganya dan melakukan beberapa kunjungan tempat wisata yang ada di sana. Mereka pun sangat menikmati liburannya. Pada teks ini kita bisa mempelajari struktur teks. Bagian yang pertama yaitu orientation, di mana ada di paragraf pertama menjelaskan tentang siapa yang melakukan liburan, kapan liburan itu dilakukan, dan di mana tempat liburan tersebut. Bagian yang kedua yaitu events, di mana pada bagian ini menceritakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada saat liburannya secara berurutan. Pada bagian yang terakhir yaitu reorientation, pada bagian ini si penulis memberikan komentarnya, kesannya tentang liburannya, apakah dia menikmatinya atau sebaliknya. Berikutnya, ciri kebahasaan pada teks ini menggunakan simple past tense, yaitu menggunakan kata kerja kedua, diantaranya went dari kata go yang artinya pergi, visited dari kata visit yang artinya mengunjungi, had dari kata have atau has yang artinya memiliki atau mempunyai, dan enjoyed dari kata enjoy yang artinya menikmati.
Ciri kebahasaan yang lain pada teks ini menggunakan adverb of time, kata keterangan waktu seperti last holiday, on Friday, Saturday, and Sunday, dan juga menggunakan conjunction kata penghubung seperti and, then.